Belok. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Setelah 2 jam perjalanan naik bis, aku udah sampai di terminal Cheongju. Rencananya mau nyelesain jalur Ochongang. Nah, setelah 8 kilo, harusnya 8 kilo udah sampai di pos kedua dari jalur ini, jalur Ochon. Cuma karena GPS error, nyasar lebih dari 3 kilo. Sekarang udah di jalur yang benar, udah di jalur sepeda Ochongang. 3 kilo lagi nyampe di pos kedua. Ini lumayan gede. Ya bener aja teman-teman, karena GPS error aku sempat nyasar 3 kiloan. Tapi untungnya masih pagi, jadi semangat cepat kembali normal. Teman-teman, bentar lagi nyampe pos. Ini posnya. Yo, nggak ada parkirannya. Oke teman-teman, saya sedikit menjelaskan kenapa bersepeda di Korea itu paspor dan stempel. Jadi pemerintah Korea itu menyiapin, nyediain sepeda dan kita membeli paspor seharga 6.000 dan semua jalur kita stempel semua. Nanti sama pemerintah akan diberi piagam dan sertifikat. Dan itu tujuannya aku untuk menyetempel berkeliling Korea demi mendapatkan piagam yang akan dijadikan cindera mata kalau pulang nanti. Ini jalur Ochongang, ini pos kedua dari jalur Ochongang. Sekarang kita menuju ke pos 3, 26 kilo lagi. Mudah-mudahan didorong angin. Oke teman-teman, ini ada sedikit gambaran. Jadi jalur sungai Ochon ini membentang dari kota Sejong, kota Cheongju, kota Jongpyeong, dan kota Cheongju, atau sebaliknya. Jalur Ochongang ini juga nyambung dengan jalur Gemgang. Nah, karena pos 1 di jalur ini udah di stempel waktu gua ke Gemgang, jadi hari ini aku setar dari pos 2 dengan maksud menghemat tenaga dan tenaga yang gak terpakai. Aku mau ganti perjalanan ke jalur lain, Cheongju-dam. Jaraknya sekitar 50 km dari finish Ochongang. Dan seberes stempel di pos 2, aku langsung gas ke pos 3. Jaraknya 27 km. Jalurnya datar dan terawat, melewati pertanian dan peternakan. Nah, ini ada pendekar naik kuda. Dia kudanya. Oh, ini kudanya. Teman-teman kalau pengen ngelakuin nyelesain jalur, bikin garis biru, mau cross country, mau sempat sungai besar, sepi. Kalau teman-teman di Indonesia pada rebutan jalan sama motor sama mobil, di sini jalan sepi. Seolah-olah Korea udah nyiapin buat perjalananku gitu. Dan setelah 27 km akhirnya sampai di pos 3. Di sini kawasannya lumayan ramai penduduk. Nah, buat teman-teman yang pengen gas ke jalur Ochongang terus setar dari kota Sejong, baiknya teman-teman isi perbekalan di sini.
Soalnya setelah melewati pos ini bakal ada tanjakan yang panjang dan sepi penduduk. Dan ini posnya udah sampai 26 kilo dari pos kedua, sekarang pos ketiga makro. Ini ada orang Korea juga. Nah, teman-teman, pos selanjutnya 28 kilo di Ganggyo. Setelah 28 kilo tambah lagi 24 kilo terus finish. Tapi aku lanjut ke jalur saja ke Chungju Dam, karena kemarin waktu cross country nggak di stempel dan sekarang mau di stempel biar semua kelar. Dari pos 3 ke 4 ini view-nya lumayan, nggak bosenin, nggak kayak pos sebelumnya. Bukit dan gunung semakin nampak terlihat. Kayaknya nanjak ya. Tanjakannya lumayan panjang. Ini lumayan panjang tanjakannya, hampir setengah jam. Dan teman-teman, dari pos 3 ke 4 ini ada tanjakan, bisa dibilang satu-satunya tanjakan di jalur Ocon-gang. Tanjakannya sih nggak ekstrim, landai tapi panjang, sekitar 2 kiloan. Buat teman-teman yang mau melewati pos 3-4 ini, sebaiknya isi amunisi, soalnya tanjakan ini banyak butuhin air dan nggak ada toko minuman. Dan seperti yang kita tahu, kalau bersepeda kekurangan air, kita bisa kena serangan kram. Seperti yang saya omongin tadi, menuju pos 4 ini nggak ada minimarket, dan minimarket akan kita temui pas di pos keempat. Ada orang jualan, udah lapar, haus, belum makan dari pagi, tapi udah sarapan.
Nah, sampai di sini pemukiman penduduk semakin padat dan sepanjang jalan mataku tetap mencari minimarket. Sampai-sampai aku nggak sadar aku udah sampai di kawasan pos 4. Tapi karena tujuannya nyari air minum, sampai aku nggak ngeh stempel pos 4 ada di dalam kantin. Ya merasa bersyukur aja dapat air minum dan dapat stempel. Mungkin kalau nggak nyari air minum, stempel pos 4 ini akan terlewat. Soalnya stempel biasanya di dalam pos stempel. Ini ada di dalam kantin. Nah teman-teman, lagi nyari tempat stempel ke sana, ke situ nggak ketemu-temu sama orang Korea. Ternyata tempat stempelnya ada di dalam kantin. Karena sekalian mampir dan kehabisan bekal di perut, ya ini es krim, minuman, coklat. Nah, makan dulu nanti kita lanjutin. Oke teman-teman, setelah makan roti dan istirahat, kita lanjutin perjalanan ke pos terakhir 24 kilo. Setelah itu saya akan mau menyambung ke jalur CJ untuk Tongjudam. Mudah-mudahan bisa pulang secepatnya dan perjalanannya seperti biasa didorong angin. Amin. Ayo. Seberes stempel, aku langsung gas ke pos 5 atau pos terakhir. Jaraknya cuma 24 kilo, tapi di sini gunung-gunung terlihat semakin tinggi. Dan awal rencana aku mau nyetempel di jalur lain yang terlewat. Kalau setelah melihat gunung-gunung di kota Chungju, aku malah ragu-ragu. Apa setelah jalur Ochongang ini selesai, aku pulang atau lanjut ke jalur lain. Cuacanya panas. Menuju pos 5 ini jalurnya datar dan gak ada tanjakan, dan lihat sendiri viewnya bagus amat, pokoknya nggak bosenin. Oh, kanan kiri pohon rindang seger. Mirip Bromocom, bukan mirip rasa Bromocom ini. Nah, setelah 24 kilo, aku udah sampai di pos 5 atau pos terakhir. Di sini aku rehat sejenak buat mutusin lanjut atau pulang. Dan ini untuk senternya. Teman,
komplit dari Sejong ke Chungju. Oke, kita istirahat dulu. Dan kita aku istirahat dulu. Teman-teman, ya jadi nyetempel di jalur itu, jalur Seje Chungju Dam. Tapi langsung pulang ke terminal. Jaraknya 10 km. Kalau lihat dari pemandangannya di serem amat gitu. Rasa kayak di Bromo Farm. Yup, setelah menimbang tenaga dan menimbang gunung, akhirnya aku putusin pulang rumah. Dan terminal yang paling dekat adalah terminal Mungyong. Jaraknya cuma 14 km dari pos terakhir. Gunung. Badan capek, diajak nanjak 14 kilo kayak gini. Dan teman-teman, setelah separuh nanjak, aku baru sadar ini tanjakan Iwaryong. Tanjakan ini menurutku paling kejam di jalur cross country atau jalur Sabang Merauke-nya Korea. Dulu aku pernah lewat sini sampai dituntun dan cedera punggung. Tapi hari ini sedikit berasa nyaman. Mungkin karena sekarang aku sering bersepeda. Jadi tanjakan Iwaryong ini nggak berasa sekejam dulu. Dan teman-teman, ternyata baru nyadar ini tuh tanjakan Iwaryong yang dulu aku sempat trauma. Tapi sekarang udah biasa, agak biasa sih. Nggak terlalu berat gitu. Baterai mau habis. Nah dulu aku begini, nonton juga dulu. Ini 10%, panjangnya minta ampun. Ampun, Bok. Tanjakan Iwaryong ini panjangnya 3 km lebih dengan rata-rata gradien 10% sampai 13%. Ya wajar aja jalur ini ninggalin kenangan yang membekas. Soalnya saat lewat jalur ini aku baru main sepeda. Ya sampai di pos Iwaryong. Capek-capek hanya tempel. Oke teman-teman, setelah terowongan ini adalah turunan. Ini turunannya nggak aku potong biar tahu panjangnya kayak gimana tanjakan Iwaryong ini. Yuk. Dan teman-teman, ini video turunanku di Iwaryong tanpa dipotong. Total durasi 8 menit dengan kecepatan 40-60 km per jam.
udah selesai turunannya 8 menit. Dan setelah turunan Iwaryong, jalanan ini juga masih banyak turunannya. Jadi sedikit goes aja udah sampai di terminal Munggong. Selanjutnya sepeda akan di loading dengan bus ke terminal Incheon, terminal yang paling dekat dengan rumahku. Teman-teman, kita udah sampai di terminal Munggong. Rencananya langsung pulang. Ini antara Dongseol sama Suwon. Ya lumayan. Oke teman-teman, sampai di sini aja cerita gowes di jalur Ochon Gang. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe.